Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Wato Nekat, nekat banget. Di video kali ini ada yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Yang pertama, kami shoot pada sore hari karena menyesuaikan jam buka lokasi. Kedua, video opening yang sudah kami tag sebelumnya tiba-tiba saat dipindah ke PC tidak bisa dibuka atau file rusak. Jadi mau gak mau kami membuat opening dengan konsep seperti ini. Baik, kali ini Wato Nekat berada di Kabupaten Kebumen, lebih tepatnya di Kecamatan Gombong. Lokasi yang kami pilih kali ini merupakan sebuah bangunan peninggalan pada era kolonial Belanda atau saat Indonesia belum merdeka. Bangunan ini yaitu bernama Benteng Van der Wijk. Kami memilih lokasi ini karena bertepatan dengan HUT RI ke-75 tahun. Sekaligus kami memperingati perjuangan bangsa kita saat dijajah Belanda. Baik, gak usah lama-lama. Kita saksikan penelusuran Wato Nekat berikut ini. Tetap di Wato Nekat, nekat banget. Gimana Pak? Sekarang sudah memasuki Benteng Van der Wijk. Ya, di sebelah kanan kita. Ini nanti kita mau masuk ke sana. Ada apa aja di dalam? Langsung aja. Ya, oke, nanti aku jelasin. Oh, ini foto-foto. Ruangan pertama kita ini dokumentasi foto-foto dari Benteng Van der Wijk sebelum direnovasi. Kelihatan banget ya, masih asli ya, masih asli banget. Dulu emang catnya itu warnanya putih nih. Dulu itu putih dan sekarang dibuat merah karena mungkin supaya mencolok. Dan ini mungkin pada tahun ini mungkin udah kemerdekaan ya? Sudah kemungkinan sudah kemerdekaan. Dan ini juga ada di sini untuk bangunan-bangunan waktu tempo dulu ini lawas banget. lawas banget. Oh, yang ini lebih lawas nih. Coba. Mana ya? Ini ya? Nah, ini udah modern, ini kita renovasi segala macam. Oh. Kita kan aja Ya langsung ya. Ini jadi ini dulu artis-artis yang pernah berkunjung di sini. Ya, ada influencer, ada artis-artis, ada mungkin tokoh-tokoh yang berpengaruh ya. Selina Cinnamon, Helena Kamia, Edward Borai. Ini kok nama-namanya kayaknya Nama-nama itu ya Belanda. Orang Belanda ya. Proses syuting mungkin dulu. The Script Riana. Oh ya, Script Riana. Tahu nggak Script Riana? Yang pesulap kayak setan itu. Sulap setan. Tampilannya misterius, keren. Ini buat syuting dulu. Iya, buat shoot. The Red shoot. Mana? Oh iya. The Red 2, The Red 2. Direktur. Udah, kita lanjut. Iya. Ini ada parapin juga. Kalau dulu sebenarnya ini tuh ruangan buat apa sih? Kira-kira ya? Untuk kira-kira ini kayaknya pos penjagaan. Pos penjagaan terus depan. Jadi kayak ini banyak orang di sini buat jaga, terus nanti di bagian sini itu ada satu orang yang berjaga. Nah, di situ loh ruangan itu buat kayak the Raid itu loh. Kayak gini hutan.
di situ buat orang berjaga. Dan sini sama sih dokumen-dokumen lawas juga. Mungkin nggak usah di-explore ya. Sampai kita next lanjut aja. Kita kiri dulu. Naik. Oke. Nggak naik sih, maksudnya kita kesana dulu. Ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke, sambil jalan. Ini ada tangga buat naik ke lantai 2. Sini. Nanti kita kesana, tapi kita kesana. Kita sini. Ini nih. Duh. Ini ditutup ya. Aksesnya ditutup. Jadi aku mau menjelasin dulu tentang seputar benteng ini ya. Benteng ini kan terletak di Kabupaten Gombong. Kok Kabupaten Gombong? Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Soalnya kan dulu Gombong itu merupakan daerah yang sangat vital buat militer. Pertahanannya sangat strategis lah untuk Belanda. Jadi benteng ini tuh dibangun pada abad 19. Pada abad 19, tepatnya itu 1818. Ini yang aku tahu, tak kasih sedikit ya, maksudnya penjelasan tentang benteng ini. Jadi itu benteng dinamakan Benteng Van der Wits itu karena dulu ada komandan Belanda, pimpinan Belanda itu yang namanya Van der Wits, dan beliau itu dijadikan nama di sini tuh karena berhasil meredam perlawanan rakyat Aceh. Jadi jasanya itu untuk diabadikan menjadi nama ini, nama benteng. Tapi sebelum nama Van der Wits itu pernah dinamai waktu zamannya ini sekolah militer Belanda ya. Ini jadi anak kecil udah dididik di sini. Sebelum jadi Van der Wits namanya Fort Corsilus apa nanti. Nanti kalau ada yang tahu nanti komen di bawah aja. Jadi namanya itu sebelum ini Fort itu dari nama jenderal Belanda yang namanya Frans David Cornelius kalau nggak salah. Belakangnya itu Cornelius atau apa aku lupa. Itu beliau itu juga berjasa untuk Belanda. Itu ditugaskan di Karasidenan Bagelen. Jadi ditugaskan di sana, dan beliau juga berperan dalam perlawanan Pangeran Diponegoro. Jadi ada beliau di situ juga ada, maksudnya ada perang dengan Pangeran Diponegoro, beliau juga di situ gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Terus bangunan ini juga sangat luas gitu. Luas banget. Luas. Kurang lebih 3.606 meter persegi dan juga tingginya sekitar 9,67 meter. Sekitar itu. Mungkin kita bisa lanjut lagi, nanti kita sambil jelasin juga. Ini ada kamu udah ngerasain kayaknya. Dari tadi saya diem karena ngerasain energi yang gak enak soalnya. Dari tadi udah gesekan jadi pusing. Tadi merinding. Udah mulai merinding sih. Iya sih. Dan tiba-tiba kayak dingin gitu. Iya. Enggak sih? Kita aku karena keringat dingin apa ya? Enggak tahu sih. Sama kita sama udah sedang ngerasain. Beda. Pas di luar kan sama di sini beda. Iya, beda. Aku sambil koreksi tadi, aku namanya itu nanti netizen berdebat ya, nanti kesalahan menyebutkan nama. Ya udah kita langsung keluar aja atau langsung ke sana. Kalau sana jalannya tembus nggak sih? Iya, tembus. Kalau ini kan kayaknya ini yang ditutup doang loh kayaknya. Iya, benar. Kita ke sana, nanti kita telusurin sampai terus kita ke tengah. Oke. Let's go. Baik, kita sekarang tadi ke kiri, kita ke kanan lagi ya. Kita dari sana, sekarang kita menuju ke sana. Karena tadi ditutup. Yes. Kamu komunikatif aja dulu. Jangan dirasakan maksudnya. Jangan dirasakan. Iya, nanti kamu. Jangan dirasakan, udah nanti aja kita ngobrol. Kita sekarang bahas sejarahnya dulu. Nanti kalau untuk mistis-mistisnya nanti aja. Oke. Aku kerasa dari tadi. Dengar ya? Dengar ya? Iya. Aku sih nggak sih. Biasa coba.
Aku dengerin kayak suara orang nangis. Kira-kira ini tempat apa, Mas? Ini barak militer. Oh, jadi, barak. jadi kayak asrama. Barak kayak tempat berkumpulnya para tentara untuk istirahat sebelum berlatih di sini. Terus juga lari-lari di luar benteng maksudnya. Ini apa? Dan Ini apa? ini mungkin tempat pertunjukan ya. Udah direnovasi ya. Udah direnovasi, ini mungkin tempat pertunjukan. Mungkin kayak karawitan. Itu gambar apa ya? Bukan. Hah? Bukan ya? Oh bukan. Kirain gambar. Nggak tahulah tempat apa lah. Intinya pokoknya yang tempat kayak gini ini loh yang paling menarik. Ini buat apa? Kalau buat gantangan nggak mungkin. Kayak cantolan burung. Iya. Banyak banget. Banyak banget ini. Atau mungkin untuk menaruh senjata atau perlengkapan bisa. militer. Mungkin kayak itu loh ya, apa sket lampu gitu. Atau mungkin bisa menaruh penerangan juga. Nah, Zaman dulu kan? Nah, Bisa. zaman dulu kan pakai lampu minyak itu. Ya bisa. Yuk kita lanjut yuk. Sana ya. Apa soal apa? Iya. Karena nangis. Nice. Pada tadi. Ya. Aku dari tadi dominannya suara itu cewek ada, terus suara berbaris gitu. Jadi suara kayak gitu jelas banget. Terus tadi di sebelah sana ya. Aku tadi ya mau dijelasin di sana tapi lupa karena memang sakit menghayati. Tadi di sebelah sana yang ruangan ditutup itu sebenarnya ada akses ke ruang bawah tanah. Oh. Di sana. Mungkin nanti kalau ada waktu kita episode lagi bisa maksudnya di aksesnya. Karena akses bawah tanah cuma satu itu. Tapi kita bisa lewat sana sih kayaknya. Bentar. Jadi help, kata-kata yang aku tangkap help, tolong, tulung. Jadi ada 3 bahasa, nggak tahu itu. Jadi ada aksen help. Helpnya ini bukan help bahasa Inggris ya. Helpnya kayak bahasa Belanda. Karena emang tolong dalam bahasa Belanda itu help, tetap help. Jadi help. Jadi kayak nah di sini dia kayak gitu. Jadi di dalam bawah tanah itu pribumi Belanda itu dijadikan satu. Kalau misal ada yang tidak sejalan dengan pemikiran kolonial Belanda, maksudnya tidak sepaham, itu bakalan dijeblosin di dalam. Di penjara. Mungkin Ya, disiksa. Dan dia tolong-tolong seperti itu terus. Jadi kayak basic. Dia bilang basic. Basic itu artinya Apa itu? aku sakit. Kenapa? Gak tahu dia basic dari itu. Mungkin karena penyiksaan mungkin ya dulu. Bisa jadi. Dan itu suara yang kamu tangkap itu sumbernya dari sana. yang bawah tanah itu. Itu suara laki-laki atau suara perempuan? Laki-laki. Jadi itu beliau itu tentara. Tapi pakaiannya pakaian Belanda, tentara Belanda. Tapi berhubungan darah. Sana. Lanjut. Ini sama sih. Ini ya mungkin yang naturalnya seperti ini. Yang tadi itu udah sebagian itu udah ada renovasi seperti itu. Jadi ya mungkin kalau dalam sejarah mungkin bisa disayangkan ya. Sayang sekali karena tempat yang harusnya kita jaga senatural mungkin untuk pengetahuan dan pendidikan itu udah direnovasi sedikit gitu kan, merubah suasana dan merubah tata tempat bangunan ini gitu. Mungkin karena untuk meminat wisatawan. Nah mungkin ya makanya itu, maka dari itu kenapa harus dirombak. Jadi kita lanjut lagi. Lanjut.
Ya ini sama ya, kayak ini sama mungkin masuk ke kita nggak bisa menjelaskan. Nanti kalau ada ruangan yang spesial menurutku aku bakalan berhenti di situ. Oke, gimana nih? Dulu kalian? Nah ini juga kayaknya kan tempat berjaga. Iya. tapi ini udah ditutup ini. Iya sih. Udah ditutup. Banyak. Ini ngomong-ngomong ada sosok nggak? Ya itu sosoknya Mungkin, banyak. mungkin kita masuk ke dalam ya. Ini aku tertarik juga. Aku tertarik juga. Ya. Masuk aja. Ini Ini nggak enak banget di sini. Apa ini? Mendadak panas. Ini apa? Nggak panas ya? Ya nggak, definisinya nggak panas, gimana hangat? Ini mungkin kayak kamu nggak tahu. Kalau barang-barang kayaknya itu yang jadi kesulitan itu. Kalau kita sulit. Soalnya barang kan ukurannya 7,5 kali 11 meter persegi. Kalau ini nggak sampai segitu kan? saya menangkapnya di sini tuh kayak ada penjara kecil ya. Nggak tahu mungkin yang lorong kecil itu tadi. Karena itu hawanya, makanya suasana di itu apa di tempat itu tuh ngerasain kayak kesakitan, kayak panas gitu. Kamu merasa kayak gitu? Tadi pas waktu lihat pas tak tunjuk ini kan, itu merasa kayak gitu. Dan itu udah tutup pakai semen baru gitu loh, bukan semen bangunan ini bukan. Tutup pakai semen baru, dan kemungkinan di dalamnya lagi masih ada ini. Soalnya dari celah-celah sedikit itu kok masih ada ruangan, tapi kok nggak tembus ke sini gitu loh. Kalau nggak tembus ke sini, kemungkinan di sebelah situ kan ada ruangan namanya. Dan ini juga kan bekas pintu, kayak bekas pintu. Iya, bekas pintu kan. Ditutup gitu. Oh iya. Ini. Nah, ini kan bekasnya. Bisa. Nah, tapi Ini lawas loh. Iya. Ini lawas loh. Maksudnya ini berarti dulu banyak habis pada zaman dulu kan? Ya, Zaman Belanda. Zaman Belanda. Makanya itu ada pintu kecil, tapi ditutup semen baru. Bukan zaman Belanda, semen baru itu. Itu kenapa? Iya, tahu sih. Next kita lanjut lah. Ini nggak bisa dilewatin ya dong. Nggak bisa barang-barang. Jadi ini luas banget sumpah, luas. Sangat luas. Sangat luas. Jadi dulu kalau nggak salah yang memperkasai pembangunan ini itu Jenderal Belanda, Gubernur Jenderal Belanda Van den Bosch. Van den Bosch itu Gubernur Jenderal Belanda pada masa itu setelah menggantikan Gubernur Jenderal Dendels. Paham kan? Ya, sejarahnya itu bangun jalan Dendels itu sepanjang Anyar Panarukan. Ya, Anyar Panarukan. Tapi Van den Bosch itu beda paham ya, isi paham dengan Jenderal Dendels, jadi beliau nggak bisa satu pemikiran. Saking gedenya, saking banyak interaksi, pusing banget. Jadi ya itu dari tadi itu suaranya tolong, help, terus baris-baris berbaris kayak ngeributi gitu. Dan emang sih ini mungkin ini residual yang ada di dalam tempat ini itu merekam suasana gimana mempersiapkan untuk mungkin ada kedatangan Pangeran Diponegoro, karena emang ini benteng tujuannya dibangun untuk itu, untuk menahan serangan dari pasukan Diponegoro. Itu jadi mungkin karena emang dulu Pangeran Diponegoro itu kuat, beliau itu dibantu pemimpin-pemimpin lokal pada selatan, kan tahu dari Pansel gimana. Iya. Keren itu bagian Sangat kuat. sangat kuat sampai kerisnya berbanyak. Kita langsung ke sini aja. Kalau kamu ada apa nanti ngomong aja. Oh ya, nggak usah ditahan-tahan. Udah sekarang kita belak-belakan, kita nggak bahas sejarah doang, kita langsung bahas yang kamu rasain di sini apa.
yang kita rasain di sini apa kita bahas semua. Kita kan berjalan ya, karena waktu kita terbatas kita di sini emang sengaja sore hari supaya kita mendapatkan feel untuk shoot. Feelnya kita kan menjelang petang. Jadi ini sama ya, barak juga. Tapi aku curiga di sini. Aku khusus curiga di sini ya, teman. Ada salah satu dari gantungan ini yang digunakan untuk gantung manusia. Aku curiga salah satu di sini karena memang Di sini. antara tengah ini sama ini. Jadi mungkin saking banyaknya yang ada di penjara bawah tanah ya, itu gak muat karena memang penjara itu mepet, kayak ada penjara jongkok, penjara berdiri, mungkin 2 tahun kayak gitu. Terus digantung di sini. Dan dari tadi banyak tentara sih. Kayak ada ini satu sosok yang di luar bangunan, maksudnya istilahnya kan bangunan ini merekam Belanda, sosok Belanda dan lain-lain, tapi di sini ada sosok wanita pribumi. Mana? Dia berdiri di jendela, ada ke sana. Dia bentar ya, aku Seberapa? posisinya di sini. Itu ya posisinya. Dan Ini sini. Dan dia udah gak ada. Tadi seketika di sini terus aku dekat dia, nggak entah kemana. Tadi posisinya tapi dia. Jadi kayak tengok kanan, tengok kiri, nggak tahu. Kayaknya emang dari luar sini sih. Gimana nih? Yang kamu rasain di sini? Iya sih. Kayak ya mungkin ini ya, setiap kali ada jendela di situ pasti ada ininya kalau di sini tuh. Ini Ada mungkin yang rasain gitu. Itu ya apa? Ruangan yang pas pojokan gini ya. Ini kan pas pojokan. Pas pojokan? Pas pojokan kayaknya Oh, pas iya. pojokan. Jadi Oh. dari bentuknya agak beda sih. Iya ya, kayaknya memang ciut ya, dari kecil kan gede. Lebih menyudut loh. Dari kecil. Pos jaga. Bekas pos jaga, bener kan berarti setiap lewat ke situ pos jaga. Bentar Pak, ini apa Pak? Ruangan ini dipakai untuk asrama tentara Belanda. Oh, nah ini waktu namanya benteng Fort Cassius. Tahun 1818. Ini buat anak-anak kecil masih muda, mungkin saat di bawah kita tuh udah dididik militer, paham militer, dan ini asramanya. Sama itu ya tempat untuk menginap beristirahat ya. Iya. Camp tentara-tentara Belanda tuh di sini. Oke, langsung kita lihat aja. Ada nomor-nomornya kan? Yuk. Nomor-nomor apa ya? Itu baru tulisannya baru ya. Baru ya. Itu mungkin ada acara. Oh, oke ya. Nah ini tempatnya itu ya sama seperti yang tadi ya. Luarnya ada gantungan ini ya, ini yang bikin penasaran sebenarnya gantungan itu buat apa? Tapi kok tadi yang di sana itu ada bekas kayak residual untuk menggantung orang. Oke, baik kita Mungkin kita langsung ke atas ke ya, naik ke atas ke lantai. lantai 2 karena di sini ada lantai 2 sih. Gimana? Yuk, langsung. Gitu. Kita naik. Oke. Kita mau ke lantai atas ya. Lantai 2. Cukup rendah ini. Ini tangganya kayaknya selisihnya itu enggak terlalu tinggi ya. Iya. Enggak. Ini dibandingkan. Keren. Wih, keren. Sekarang kita udah berada di lantai 2. Benteng
Benteng Van der Wijk. Ini kita lakukan bersama. Langsung saya. Yes. Terus ada tulisan lagi. Sama ya. Namanya apa? Jadi rata-rata ruangan-ruangan di sini itu buat yaitu tempat-tempat tentara-tentara. Jadi kemungkinan setiap ruangan itu penuh sama tentara-tentara. Dan tentara-tentara buat jaga itu ruangan-ruangan yang kecil itu. Buat apa namanya? Nah ini sedikit beda ya sama ruangan yang tadi. Yang tadi itu di atas cuma ada cantolan seperti cantolan burung itu. Nah sekarang di sini ini ada cantolan-cantolan Kalau aku sih anggapnya ini buat baju sih. ya, mungkin aja buat jantungin helm. Iya, helm atau baju ada senjata. Seperti ini. Kenapa? Mau interaksi? Mungkin merasakan sesuatu di sini. Gimana? Rasain apa? Aku lebih yang dari bawah. Mungkin interaksi di sini itu lebih besarnya dari bawah, dari tadi. Yang tadi itu seperti suara kayak ketawa cewek. Yang tampaknya. Siapa ini? Masuk. Masuk. Enggak. Masih gesekan. Kenapa ya? Siapa ini? Dengan siapa? Bisa berbicara bahasa Indonesia? Dengan siapa ini? Kamu laki-laki apa perempuan? Kamu Laki. ngapain di sini? Kamu tentara? Oh, sakit kepala. Mana ada bebannya? Tapi itu ya, bahasanya apa ya? Ngomong. Kepalanya mungkin. Kenapa? Kepala kamu kenapa sakit? Bahasa apa sih ini? Belanda. Seperti Belanda. ada campuran antara Ngomongnya ya Belanda. susah. Susah ngomongnya. Kita susah buat interaksi itu. Susah. Is it second house? Who are you? What is a second house? Artinya apa? Ngomong apa? Kamu dulu Rumah sakit. sakit kepala, Di mana rumah sakit? rumah sakit jauh dari sini. Enggak, dia residual energy itu dia merasa sakit kepala dan apa namanya mencari-cari rumah sakit, mencari pertolongan buat ngobatin dia. Second house. Second house. Udahlah, nggak bisa buat interaksi Cuk. Cari yang lain. Sadarin. Dangju. Oke. Sama-sama. Jelasin kan. Oke. Sebenarnya apa tadi itu? Apa? Tadi yang pengen berinteraksi sama aku. Sosok itu sosok tentara dan dia itu kepalanya ketembak. Ya, bekas apa darah. Mungkin bisa dipukul, bisa tertembak. Darahnya banyak banget dan Soalnya yang saya tangkap tadi, dia itu masih hidup gitu loh. Dengan kepala yang seperti itu dia masih hidup dan mencari pertolongan. Nah mungkin itu kenapa itu itu? belum sampai otak ya mungkin Nah. tembakannya atau gimana sih, atau cuma dicelurit atau dia nggak tahu lagi. Sama yang jelas itu lukanya itu bekas lukanya nggak kelihatan, bekas tembak atau apa, yang penting udah banyak darah itu. Jadi sampai nggak kelihatan. Mungkin pas peperangan. Mungkin atau enggak pas, itulah nggak sepaham itu. Soalnya kan tahu sendiri zaman Belanda gimana kekerasan saat dihalalkan. Iya. Dan tadi Itu orang Belanda itu. orang Belanda, dan tadi beliau kan campur-campur yang nggak tahu itu Bahasanya pun sulit buat bahasa sulit, dan
Nanti kalau ada yang tahu artinya apa, mungkin bisa kasih tahu kita. Lanjut. Ya, lanjut ya.